Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang analisis lingkungan usaha. Nah, kami dari kelompok 8, saya sendiri Wardiatun Naimah dan teman saya Siti Khadijah. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis lingkungan. Nah, analisis lingkungan ini untuk mengetahui terlebih dahulu kita harus menganalisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sebelum membicarakan segala sesuatu tentang mengenai lingkungan usaha, maka hendaklah kita mengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan ataupun eksternal, adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Nah, analisis itu sendiri ialah penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan usaha sendiri adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Mengapa lingkungan bisnis ini perlu dianalisis? Nah, yang pertama adalah agar membuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Yang ketiga adalah membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan ini memudahkan kita untuk membuat perencanaan jangka panjang. Bagaimanakah analisis lingkungan bisnis itu dilakukan? Nah, prosesnya ialah dilakukan oleh perencanaan strategi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan yang dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi yang potensial yang akan datang. Yang kedua adalah menganalisis kecenderungan faktor dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perumusan strategi. Yang ketiga adalah mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan usaha. Nah, komponen analisis lingkungan usaha ataupun bisnis yang pertama adalah scanning, mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang kedua adalah monitoring, mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang C adalah factoring, mengembangkan proyektivitas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Yang D adalah assessing, menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Faktor lingkungan bisnis, lingkungan mikro. Yang pertama adalah mikro. Mikro adalah para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Lingkungan mikro ini terdiri dari A. Pelanggan. Para manajer harus dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen, karena konsumen ataupun pembeli mempunyai kekuatan tawar-menawar, terutama pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Nah, pembeli cenderung melakukan pembelian secara selektif, apalagi pembeli mempunyai informasi yang lengkap tentang permintaan, harga pasar, dan harga pemasok, sehingga posisi tawar-menawar pembeli semakin kuat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memperbaiki posisi strateginya. Di samping itu, ada pula pembeli yang tidak begitu sensitif terhadap harga, karena lebih penting bagi mereka adanya atribut dari produk yang diinginkan.
Yang B adalah pemasok. Pemasok juga mempunyai kekuatan tawar-menawar terhadap peserta industri, karena pemasok merupakan ancaman serius yang perlu diperhitungkan untuk perusahaan perlu membina hubungan yang erat. Pemasok yang kuat dapat menekan laba industri yang dapat mengimbangi dengan kenaikan harga. Pemasok ini akan bertambah kuat apabila para pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan. Tidak menghadapi produk pengganti, produk pemasok merupakan input yang penting bagi hasil produksi industri. Nah, hal ini merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok, dan pemasok menghadapi integrasi ke depan dari pemakai. Nah, kekuatan pemasok dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan besar, seperti misal perusahaan kelompok konglomerat, sehingga semuanya persediaan pemasok dicaplok oleh perusahaan tersebut. Nah, yang C adalah pesaing. Pesaing terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat adanya peluang untuk memperbaiki posisi. Strategi bersaing yang efektif meliputi tindakan-tindakan ofensif ataupun defensif guna menciptakan posisi yang aman terhadap kekuatan-kekuatan pesaing. Ada 3 faktor penting yang perlu diperhatikan mengenai pesaing, yaitu 1. Masuk dan keluarnya pesaing. Yang kedua, ancaman produk atau jasa pengganti. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya perubahan dalam strategi pesaing. Yang D adalah masyarakat ataupun publik. Masyarakat sering mengisukan sesuatu produk atau suatu perusahaan atau suatu merek, sehingga amat mempengaruhi permintaan barang tersebut. Isu publik ini kadang-kadang tajam dibandingkan dengan ancaman lainnya. Nah, isu ini bisa saja dilansir secara sengaja oleh kelompok tertentu yang memang menginginkan kehancuran, atau bisa saja secara tidak sengaja. Karena itu perusahaan harus waspada terhadap isu-isu masyarakat ini. Lingkungan makro ataupun lingkungan umum. Nah, lingkungan makro sendiri adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan, serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Nah, yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang perlu dianalisis adalah siklus ekonomi, depresi, resensi kebangkitan, dan kemakmuran. Yang kedua adalah gejala inflasi dan deflasi. Jika inflasi sangat tinggi, maka pengendalian gaji dan harga akan semakin berat. Yang ketiga adalah kebijaksanaan moneter, perubahan tingkat suku bunga, devaluasi, dan sebagainya. Yang keempat adalah neraca, pembayaran surplus atau defisit dalam hubungannya terhadap perdagangan luar negeri. Hal ini mengganggu atau memberikan peluang. Yang B adalah faktor demografi ataupun faktor demografi terdiri dari 1. Perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi permintaan. Misalnya pada daerah yang jumlah penduduknya menurun, tentu akan memindahkan usaha ke daerah penduduknya yang tumbuh. Yang kedua adalah perubahan struktur usia. Penduduk ini akan mempengaruhi pemindahan jenis produk sesuai dengan perubahan umurnya. Yang ketiga adalah distribusi ataupun pendapatan. Yang keempat adalah tingkat pengangguran. Yang keempat adalah geografi. Faktor geografi juga penting diamati oleh perencanaan strategi untuk menentukan peluang dan ancaman perusahaan, dan terutama dalam menentukan penambahan lokasi baru bagi perluasan perusahaan. D. Faktor teknologi. Perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan, karena perubahan teknologi dapat memberikan peluang besar ataupun meningkatkan hasil atau tujuan, atau bisa mengancam kedudukan perusahaan. Bahkan perubahan teknologi dapat merupakan malapetaka tenaga kerja, karena akan menggeser mereka dan bertambah banyaklah pengangguran. Dan juga perubahan teknologi akan mempengaruhi daur hidup produk. Misalnya dengan munculnya mesin fotokopi, maka pasar kertas stensil mengalami penurunan drastis. Yang E adalah faktor pemerintah, perubahan kebijaksanaan pemerintahan dalam berbagai bentuk
peraturan dapat merupakan peluang bagi perusahaan dan dapat pula hambatan ataupun ancaman bagi perusahaan. Yang F adalah faktor sosial. Sosial adalah kebiasaan dari nilai-nilai lingkungan masyarakat, khususnya langganan dan karyawan. Yang G adalah faktor politik. Satu, kekuatan politik. Yang kedua adalah perbedaan ideologi. Baiklah, selanjutnya yaitu teknis analisis lingkungan bisnis. Dalam teknis analisis lingkungan bisnis ada beberapa cara untuk dapat memperoleh informasi. Yang pertama, dengan pendengaran atau disebut informasi lisan. Informasi lisan disebut di sini informasi yang didapat melalui pendengaran, baik secara formal atau informal, seperti terdapat di media. Contohnya di dalam televisi, radio, atau dan lain-lain. Yang kedua adalah informasi tertulis atau dokumentasi yang dapat diketahui dengan cara membaca informasi yang disediakan oleh orang lain untuk berbagai tujuan. Cara lain adalah merancang sistem informasi manajemen atau disebut SIM dengan cara menyusun jalur informasi secara teratur dan akurat. Misalnya terdapat dari jurnal perdagangan, jurnal ekonomi, dan jurnal keuangan. Yang ketiga adalah memata-matai atau spionage. Berusaha memperoleh informasi dengan mendatangi pesaing yang potensial atau sesungguhnya. Pekerjaan semata-mata ini dapat dilakukan oleh eksekutif puncak atau menunjuk salah seorang yang dipercayai. Bahkan dapat juga merujuk lebih dalam lagi dengan menggunakan orang dalam pesaing. Yang keempat adalah peramalan formal. Peramalan formal melakukan peramalan secara formal terhadap faktor-faktor lingkungan. Biasanya dilakukan oleh perancang strategi atau orang yang ditunjuk. Yang kelima, pengamatan. Pengamatan langsung atau pendapat umum secara langsung mengamati sikap masyarakat. Yang pertama, dengan cara para eksekutif lebih cenderung memusatkan perhatiannya menganalisis lingkungan ekster ekonomi ketimbang ekster yang lainnya, walaupun pesaing tetap menjadi tumpuannya. Yang kedua, dengan cara para eksekutif lebih cenderung melakukan pendekatan secara lisan, kecuali dalam hal tertentu atau pada level bawah. Pendekatannya lebih bersifat tertulis. Yang ketiga, lebih dari setengahnya waktu dipergunakan pada eksekutif untuk menganalisis lingkungan, bahkan hampir 75%, dan sisanya untuk analisis internal perusahaan atau keunggulan dan kelemahan perusahaan. Yang keempat, sistem informasi manajemen atau SIM merupakan alat yang berperan dalam menganalisis lingkungan. Yang kelima, baik eksekutif puncak maupun perencanaan strategi melakukan analisis lingkungan secara teratur melalui lisan. Karakteristik analisis lingkungan bisnis dalam menentukan seberapa jauh baiknya perencanaan strategi penetapan keputusannya. Hal ini tergantung diri. Karakteristik analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, pengalaman. Semakin berpengalaman, semakin cerdas eksekutif, maka semakin besar informasi yang dapat ditanganinya dengan kualitas tinggi. Eksekutif yang lebih tua biasanya lebih lamban dalam mengambil keputusan, akan tetapi lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua adalah motivasi dan tingkat aspirasi. Motivasi dan tingkat aspirasi semakin tinggi, tingkat aspirasi atau golongan eksekutif semakin besar. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, terdapat dalam kebutuhan. Contohnya kebutuhan keberhasilan, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Yang kedua adalah imbalan atas pelaksanaan atau ganjaran. Contoh bentuk ganjaran yang didasarkan pada persentase jangka pendek dapat menimbulkan kebiasaan yang tidak menghasilkan pendapat yang baik.
Yang ketiga, pandangan atau tanggapan seseorang amat tergantung pada watak mereka sehubung dengan informasi yang tidak menentu. Yang keempat, iklim psikologi. Suasana psikologis sering mempengaruhi sikap seseorang dalam menganalisis lingkungan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.